Assalamualaikum, saya Farah Ashila. Di sini saya akan membahas mengenai kurikulum, mulai dari definisi hingga sejarah kurikulum. Oke, langsung kita bahas saja ya. Check it out. Tahukah kamu apa itu kurikulum? Ya, kamu pasti pernah mendengar ini ketika masih bersekolah, bukan? Oke, simak pengertian berikut. Pengertian kurikulum secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Adapun definisi kurikulum menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu menurut KRJF, kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, kita ke materi selanjutnya. Let's go! Yaitu tentang fungsi-fungsi kurikulum. Fungsi-fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian. Nah, fungsi ini dengan kata lain untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan, karena lingkungan bersifat dinamis. Nah, yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Maknanya, kurikulum ini sebagai alat yang memberikan pelajaran dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Nah, yang keempat yaitu ada fungsi persiapan. Maknanya, kurikulum ini sebagai alat pendidikan harus mampu untuk mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya. Yang kelima yaitu ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Oke, kita lanjut lagi. Materi kita kali ini masih seputar fungsi, namun kali ini fungsi kurikulum bagi guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat. Langsung simak aja ya. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu bagi kepala sekolah. Nah, bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau suatu pengawasan. Nah, kalau untuk siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Nah, lalu fungsi kurikulum bagi orang tua. Fungsi kurikulum bagi orang tua yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya untuk belajar di rumah. Nah, kalau bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, materi kita kali ini mengenai jenis-jenis kurikulum. Yang pertama yaitu ada kurikulum ideal, lalu kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Oke, sekarang kita akan membahas kurikulum ideal terlebih dahulu. Let's see. Yang pertama yaitu ada kurikulum ideal.
Kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Nah, dalam kurikulum ini, guru dituntut untuk memahami dengan benar kurikulum ideal, bukan hanya tentang tujuan, akan tetapi berbagai hal yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut. Nah, yang kedua yaitu kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, yang ketiga yaitu ada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi yaitu kurikulum yang pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Pada hakikatnya, kurikulum berisi ide atau gagasan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Check it out. Yaitu tentang peran-peran kurikulum. Peran-peran kurikulum yang pertama yaitu ada peran konservatif. Yang kedua yaitu ada peran kritis dan evaluatif. Dan peran yang ketiga yaitu ada peran aktif. Oke, kita sekarang membahas peran konservatif. Yang pertama yaitu ada peran konservatif. Peran ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentradisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Lanjut, yang kedua peran kritis dan evaluatif. Yang kedua yaitu ada peran kritis dan evaluatif. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang peran kritis. Peran kritis ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Dan peran evaluatif. Peran evaluatif ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu menilai perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, yang ketiga peran aktif. Yang ketiga yaitu peran aktif. Peran ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya itu selalu mengalami perubahan, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah peran guru dalam kurikulum. Peran guru dalam kurikulum ada 4. Yang pertama yaitu guru sebagai implementers, lalu guru sebagai adapters, lalu guru sebagai developers, dan yang terakhir guru sebagai researchers. Oke, simak penjelasan berikut. Yaitu implementers. Maksudnya, guru berperan dalam menjalankan kurikulum yang sudah ada dan melaksanakan perannya sebagai guru. Kemudian, di sini seorang guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Dan guru tidak berhak untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum yang ada. Selanjutnya, yaitu ada adapters. Yang dimaksud dengan adapters ialah guru berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Kemudian, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Jadi, di sini guru bisa sedikit menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Lalu ada developers. Nah, peran ini yaitu guru berperan sebagai mengembangkan kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, tetapi guru dapat juga menentukan strategi apa yang cocok dalam proses pembelajaran. Jadi, di sini guru dapat lebih leluasa untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta visi dan misi dari sekolah tersebut. Lalu selanjutnya ada research. Nah,
Peran research ini maksudnya guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Guru memiliki tugas profesional yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam melaksanakan perannya, guru sebagai peneliti, guru bertanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa. Lanjut lagi yuk. Yaitu tentang landasan kurikulum. 4 landasan pokok sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama filosofis, lalu psikologis, lalu sosial budaya, dan yang terakhir ilmiah dan teknologi. Apa itu landasan filosofi? Simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat ilmu, dan hakikat pengetahuan. Nah, ini itu berimplikasi pada perumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategis dan peranan peserta didik, dan pendidikan. Ada 4 fungsi landasan filosofis dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, untuk penentuan isi atau materi pembelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Lalu yang kedua, sebagai petunjuk arah dan pendidikan. Yang ketiga, sebagai penentuan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Dan yang keempat, sebagai strategis atau cara mencapai tujuan. Yang kedua ada landasan psikologis. Landasan ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan psikologis ada 2, yaitu yang pertama psikologis perkembangan. Nah, ini itu mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Dan yang kedua yaitu ada psikologi belajar. Nah, ini itu mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Terdapat 2 pandangan psikologi belajar. Yang pertama, menurut John Locke. Ia mengatakan bahwa manusia adalah organisme yang pasif dan anak di bawah 5 tahun seperti kertas putih. Lalu yang kedua, menurut Leibniz. Ia mengatakan bahwa manusia adalah organisme yang aktif. Kebebasan adalah kesadarannya sendiri, dan tingkah laku manusia adalah ekspresi yang dapat diamati akibat dari eksistensi internal yang bersifat pribadi. Oke, yang ketiga ada landasan sosial budaya. Nah, landasan ini adalah asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam perkembangan kurikulum. Nah, dalam landasan ini, program pendidikan itu dikembangkan, sedangkan karakteristik sosial budaya dari peserta didik ditinggalkan. Nah, dalam sekolah, landasan ini itu berfungsi untuk mempersiapkan anak didik dalam kehidupan di masyarakat dan mewariskan kebudayaan dan nilai-nilai suatu masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus berisi berbagai nilai masyarakat dan berisi semua segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir ada landasan ilmiah dan teknologi. Nah, landasan ini merupakan asumsi-asumsi dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Kemajuan iptek sebagai bahan pertimbangan penyusunan kurikulum ada dampak positif dan negatif. Hal ini membuat tugas sekolah menjadi lebih berat, karena harus menanamkan dan mewariskan ilmu pengetahuan, keterampilan, budi pekerti, dan nilai-nilai budaya. Lanjut lagi yuk. Yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum. Ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama kita akan membahas prinsip relevansi terlebih dahulu. Langsung simak aja ya. Yang pertama yaitu ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi organisasi, dan evaluasi. Lalu ada prinsip kontinuitas.
Lalu yang kedua ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini merupakan adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Lalu yang ketiga ada prinsip efektivitas. Berikut penjelasannya. Lalu yang ketiga ada prinsip efektivitas. Prinsip ini yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Prinsip efisiensi. Lalu yang keempat ada prinsip efisiensi. Prinsip ini yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya dapat memadai. Dan yang terakhir adalah prinsip fleksibilitas. Dan yang terakhir adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip ini adalah pengembangan kurikulum yang mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir ya. Yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia ada 3 periode. Yang pertama yaitu prakemerdekaan, lalu masa kemerdekaan, dan yang terakhir era reformasi. Sekarang kita akan membahas periode prakemerdekaan terlebih dahulu. Yuk simak langsung. Munculnya kurikulum karena para penjajah melihat untuk bisa sampai misi mereka, maka dibuatlah lembaga-lembaga pendidikan. Pada abad ke-16 dan 17, berdiri lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya menyebarkan agama Kristen di tanah air oleh Kompeni. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, maka para penjajah memerlukan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis dalam membantu mengembangkan usaha pendidikan itu. Maka terdoronglah membuka sekolah-sekolah, yaitu yang pertama sekolah kelas 2 untuk pribumi, dengan lama pendidikan 3 tahun dan pelajaran yang diprogramkan adalah berhitung, menulis, dan membaca. Yang kedua adalah sekolah kelas 1 untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikan awalnya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan akhirnya menjadi 7 tahun. Tujuan untuk mendidik pegawai-pegawai rendahan untuk keperluan kantor-kantor pemerintah dan kantor-kantor perdagangan. Programnya ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat, menggambar, dan ilmu mengukur tanah. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Pada jenjang pendidikan menengah, didirikan gimnasium yang siswanya golongan ningrat. Masa belajar pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Model ini kemudian berubah menjadi mulung yang lama pendidikan selama 4 tahun. Sedangkan tingkat atas, Belanda mendirikan AMS dengan lama pendidikan 3 tahun terdiri dari bagian A dan bagian B. Bagian A spesifiknya adalah ilmu kebudayaan yaitu kesastraan timur dan klasik barat. Adapun bagian B spesifikasi pelajarannya adalah ilmu pengetahuan kealaman yang meliputi ilmu pasti dan ilmu alam. Ketika penjajahan beralih dari Belanda ke Jepang, perkembangan pendidikan pada masa Jepang merubah semua sistem sekolah yang dibangun oleh Belanda. Semua sekolah rendah yang bermacam-macam tingkatannya dihilangkan, dan tinggallah sekolah rendah untuk bangsa Indonesia, yaitu sekolah rakyat yang disebut Kokumin-gako 6 tahun lamanya. Isinya kurang diperhatikan anak-anak dan waktu itu harus membantu Jepang dalam peperangan, sehingga anak-anak pribumi harus mengikuti latihan militer di sekolah.
Oke, kita lanjut ke kurikulum pada periode pasca kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ada 7 kurikulum, yaitu kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1947 atau disebut dengan Rencana Belajar dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka. Kedua, kurikulum 1952 atau disebut Rencana Pelajaran Terurai. Isinya itu adalah isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, rencana pembelajaran lebih rinci, dan pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai, dan mata pelajarannya meliputi moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmania. Lalu ada kurikulum 1964, disebut Rencana Pendidikan. Ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, karsa, karya, dan moral. Lalu kurikulum 1968. Ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Lalu kurikulum 1975, terjadi penyempurnaan kurikulum dengan nama Kurikulum Tujuan Pendidikan yang pada tahun itu sudah mengenal baik satuan pelajaran, lalu berisi petunjuk umum, tujuan instruksional, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan, dan evaluasi. Lalu sudah adanya prosedur pengembangan sistem instruksional yang berisi materi, metode, dan evaluasi. Lalu kurikulum 1984 yang disebut dengan kurikulum CBSA. Konsep CBSA secara teoritis adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional, dengan harapan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik para ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kurikulum ini mengusung skill approach. Lalu dalam kurikulum ini siswa itu sebagai subjek, dan kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Lalu ada kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar peserta didik dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Ada beberapa penyempurnaan, yaitu dari sistem semester menjadi caturwulan, dan tujuan pengajaran dari kurikulum ini adalah pemahaman konsep, keterampilan menyesuaikan soal, dan keterampilan problem solver. Oke, kita masuk ke periode yang terakhir, yaitu periode era reformasi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Isi kurikulum ini adalah pengembangan kompetensi, pengalaman belajar diharapkan, merubah kompetensi dan sumber belajar yang beragam untuk meningkatkan kompetensi. Ranah kompetensi yang ditekankan KBK adalah yakni pengetahuan atau kognitif, nilai atau efektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Lalu ada kurikulum KTSP pada tahun 2006. Nah, isi kurikulum ini adalah guru memiliki wewenang yang luas. Pada waktu itu, negara melalui Kementerian Pendidikan membuat kerangka dasar kurikulum. Kemudian ditetapkan standar kualifikasi lulusannya. Kemudian dibuat
membuat standar kompetensi yang diharapkan, lalu lantas dibuat menjadi standar kompetensi. Kemudian juga ditetapkan kompetensi dasar. Dalam kurikulum ini, silabus dan RPP itu berbasis satuan pendidikan. Lalu yang terakhir ada kurikulum 2013. Pada kurikulum ini terjadi penyempurnaan yang lebih mementingkan pendidikan karakter peserta didik. Lalu, seimbang antara hard skill dan soft skill. Oke, apakah kalian sudah paham? Jika belum, kalian dapat komentar di kolom komentar. Oke, pembahasan kita hari ini telah selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, see you on next video. Bye-bye.